Halo semuanya, perkenalkan nama saya Esther Rifani Wandapurba. Saya berasal dari Universitas Tanjung Pura, jurusan Ekonomi Pembangunan. Kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara uh, praktek menggunakan stata, yaitu dengan menggunakan format dan set data. Langkah yang harus kalian ketahui ialah apa itu stata. Jadi, stata itu adalah salah satu perangkat guna komputer untuk mengolah dan menganalisis data. Namun, penggunaan aplikasi stata ini tidak sama dengan SPSS. Karena apa? Karena eh, perintah stata itu harus diketik terlebih dahulu. Mengetik perintah pada stata itu emang sulit bagi pemula. Eh, Namun perintah tersebut bisa kita jalankan satu persatu. Juga aplikasi Stata ini juga telah dilengkapi dengan menu seperti SPSS. Jadi aplikasi Stata ini ya udah begitu familiar lah ya dengan aplikasi pengolah data ini. Baik, Kita akan memulainya dengan data pertama yaitu time series. Ada 3 data yang saya siapkan di sini, ada data time series, cross section, dan data panel. Pertama kita akan mengolah data time series terlebih dahulu. Pertama kita buka aplikasi time series, lalu kita kopikan data ini ke Stata dengan cara data editor edit. Terus kita kopikan yang data time series ini. Lalu kita paste di data editor. Paste. Is the first row data or variable names? Tekan yang ini ya. To read first row is variable names. Oke. Datanya udah tercopy di sini. Langkah selanjutnya ialah kita buka aplikasi ini yang bagian awalnya Stata. Kita ketik dulu di komen. Ketiknya generate tahun sama dengan OBS. Habis itu enter. Udah tekan di atas, kan udah muncul di atas. Selanjutnya kita ketik lagi format. Kalau yang tadi kan generate tahun sama dengan OBS. Dan sekarang kita ketik format persen TY tahun. Jadi ikut format yang ada di sini ya guys, format persen TY tahun. Habis itu kita enter. Ya bisa. Ini tahun. Variabelnya ada OBS, infrared, unread, dan tahun. Kita lihat lagi data kita sini. Ini data kita nggak ada yang berubah ya guys. OBS, infrared, unread, sama tahun. Variabelnya ada label, OBS, infrared, unread, tahun. Langkah selanjutnya kita kembali lagi ke bagian komen. Kita ketik TSSET tahun, yearly. Kita tekan enter. Jadi sudah muncul di atasnya kan, terset tahun, yearly. Time variabelnya tahun dari 1970 sampai 1989. Betul kan? Deltanya 1 tahun. Ini betul. Tahunnya dari tahun 70 sampai tahun 89. Ini udah langsung tadi kita enterkan ya. Delta 1 tahun. Sekarang kita ubah dulu ke statistik. Kita cari statistik ini. Kita cari time series karena data yang kita olah ini kan mau time series. Habis itu setup and utilities. Habis itu declare dataset to be time series data. Klik.
Di bagian preset ini ada dua bagian, yaitu main dan delta. Di sini kita akan ubah di bagian di bagian tahunnya jangan diubah ya. Time variable ini benar tahun. Panel ID-nya dibiarkan kosong. Time unit and display format for the time variable. Di sini kita ganti ke yearly. Karena apa? Karena di sini kan kita mau ganti ke tahun. Format waktunya bukan ini. O'clock, daily, monthly, bla bla bla. Yang benar itu adalah yearly. Dan customized-nya percentage, ya itu betul. Yang tadi kita ketik ini format percentage tahun. Kita tekan submit. Ya sudah muncul di sini. Oke. Oke. Sudah muncullah datanya di sini. Terus tahun yearly, time variable-nya tahun 1970 sampai 1989, deltanya 1 tahun. Habis itu kita tekan lagi di bagian statistik. Statistik kita cari lagi time series tes. Kita ngetes di sini. Habis itu di bagian augmented Dickey Fuller unit root test. Kita tes dulu dengan ini ya. Fuller unit root test, kita tekan klik. Habis itu di bagian mainnya variabel ini kan kosong. Jadi kita harus cari dulu variabel yang tadi kita cari. Variabel yang sekarang kita akan cari ialah inflate atau inflasi. Terus optionnya kita beri centang pada include trend in regression sama display regression table. Ya, jadi di bagian option ini hanya dua variabel, hanya dua keterangan doang yang kita centang. Terus kita tekan OK. Nah, bisa dilihat di sini udah ada datanya ya teman-teman, udah langsung terolah sendiri dengan aplikasi ini. Bisa lihat number of ops-nya 19, tes statistiknya minus 3635, critical value-nya minus 4380, 5% critical value-nya minus 3600, 10% critical value ada minus 3240. Ini bisa dilihat teman-teman di bagian day and fright ada 4 ya. Bagian koefisiennya ada minus 8.986.013. Standing error T, P besar T, 90% coefficient interval. Jadi ini ya teman-teman, ini merupakan data time series. Selanjutnya kita akan mengolah data selanjutnya itu data cross section. Jadi bisa dilihat data cross section itu sama data panel itu sama. Jadi kita balik lagi ke ini bagian komen. Kita tekan dulu clear ya teman-teman, soalnya kita akan kerjakan bagian data baru. Oke. Di bagian data editor ini kita akan kopikan lagi data ini. 500 country ini. Kita kopikan lagi ke sini. Paste. Tekan third first row as variable names. Yang tadi kan bagian data time series cuma 3 variable doang ya teman-teman. Add ops, infrared, and red. Kalau sekarang data cross section sama panel ini ada 4. Bertambah 1 yaitu tuh country. Di bagian ini nih country-nya A B C D E, A B C D E, A B C D E, A B C D E. Bagian sebelah kanannya ini variable infrared, yang ini ya. Terus kita kembali lagi ke komen, kita ketik sama kayak time series tadi, generate tahun. Ketik generate tahun sama dengan habis itu kita enter. Kita kembali lagi ke sini teman-teman, di bagian data editor ini
op 1970. Nih variabel labelnya gak ada berubah, name OBS tag intent, formatnya 0,0% G. Jadi di sini kita akan mengubah di bagian formatnya persen 8,0 G-nya. Kita akan ubah di bagian belakang ini. Jadi kita tekan 3 titik ini. Terus kita cari bagian ini annual years tahun, karena kita akan ubah tahunnya itu yang G-nya kita gantikan Y nanti. TY. Annual years 2009. Klik OK. Nah, lihat teman-teman sudah berubah kan yang tadi format persen TY. Sekarang kembali lagi ke komen. Kita ketik lagi format persen TY tahun. Habis itu enter. Ini datanya sudah terformat sendiri teman-teman di bagian TY tahun. Sekarang kita akan lagi ketik lagi di bagian generate CS. Nah ini, yang tadi ini salah ya teman-teman. Yang benar ini generate CS sama dengan titik. Rumusnya emang kayak gitu. Soalnya di bagian generate CS ini kita kembali lagi ke data editor OBS ini 1970. Ini bagian CS nya teman-teman. Titik. Selanjutnya kita ketik lagi di bagian komen, yaitu replace CS sama dengan 1 if country sama dengannya klik 2 kali ya. Replace CS sama dengan 1 if country sama dengan A. Kita tekan enter. Replace CS sama dengan 1 if country sama dengan A. Nah, lihat teman-teman. Jadi di sini nih sebelum kita mengetik replace CS, tadi di bagian CS ini kan kosong. Setelah kita mengetik replace CS sama dengan 1 if country sama dengan A, dia langsung berubah menjadi angka 1. Dan nanti di tahun berikutnya dia akan mengikuti dengan angka baru yaitu 2. Nah, lihat bagian CS-nya kan udah berganti menjadi 1. Formatnya tetap G. Selanjutnya kita ketik lagi data berikutnya biar dia angkanya berganti. Replace CS sama dengan 2. Jangan 1 lagi teman-teman, soalnya ini data baru. If country sama dengan tanda petik B. Jangan lupa tanda petik B. Tanda petik. Enter. Kita ketik lagi teman-teman sampai seterusnya.
replace CS sama dengan 3. If count 3 sama dengan C. Enter. Sampai E ya. Ini apa? Tunggu. Ya, sampai E. Lihat kan teman-teman, sisa 2 lagi. A, B, C, D, E. Kita tambahkan lagi. Replace CS sama dengan 4. If count 3 sama dengan tanda petik D. Enter. Terakhir, replace CS sama dengan 5. If count 3 sama dengan E. Tinggal kita enter ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini sudah berubah semua kan angkanya CS-nya 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, sampai seterusnya. Mengapa ini berubah? Karena kita mengetik ini, replace CS, karena emang udah rumusnya begini teman-teman ya. Makanya dia bisa berubah ini nih, di bagian CS-nya 1, 4, 5. Tanpa kita ketik ini, replace CS 1 sampai 5 ini, maka angka di sini tidak akan muncul. Maka dari itu kita harus mengetik dulu rumusnya ini yang replace CS. Itu sangat penting ya teman-teman. Terus angka selanjutnya, kita ketik lagi statistik. Tekan longitudinal atau panel data, setup and utilities, dan declare dataset to be panel data. Kita akan ubah data ini ke data panel. Di bagian panel ID variabelnya ini kita ketik CS ya teman-teman, bukan infred. Kalau yang tadi time series itu infred, dan sekarang kita akan ubah ke ini variabel ini infred. Tahun infred. Bukan CS, salah ya teman-teman, maaf. Time variabel yang kita centang ini kita cari tahun. Ini kita ubah lagi ke yearly percentage. Habis itu kita tekan OK. Bisa lihat teman-teman kan sini sudah bertambah lagi exceed CS tahun yearly. Variabel panelnya CS, ya seperti kita ketik. Balance-nya kuat. Time variabelnya tahun, variabel dari tahun dari 1970 sampai 1973. Deltanya 1 tahun. Dari 1970 sampai 1973 kan CS-nya 1. Betul. Jadi beginilah teman-teman cara kita mengelola format dan set data pada data time series dengan data cross section dan panel. Nah, ini bagian data tadi time series, ini data cross section dan panel. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah asumsi klasik. Pertama, kita buka dulu aplikasi Stata. Kita buka data editor. Edit. Kan data yang pertama kan kita gunakan ialah data cross section ya. Ini. Kita kopikan dulu datanya. Ini. Kita pindahkan ke Stata. Data editor. Pas. Tekan treat first row as variable names. Ini dia variabel-variabelnya. Selanjutnya kita tekan statistics. Pilih linear, modulus and relate, linear regression.
Habis itu pilih dependent variable-nya yaitu unwrap. Dan independennya kita pilih inflate. Ada 3 variabel ya yang independennya, sedangkan dependennya 1 variabel. Independennya ada invert, beacon, sama GDP. Kita tekan submit. Oke, submit ini ya. Udah 5 variabel, 20 observasi, pas untuk data editor. Ini dia. Setelah kita submit hasilnya nih, hasil regresinya, model regresinya. Ada total SS-nya, DF, MS. Terus ada ininya juga, koefisiennya nilai invertnya minus. Ada ini, ST error, T, P, P lebih besar dari T, 95%, coefficient interval. Selanjutnya, langkah selanjutnya kita copy dulu ini bagian komen ini yang barusan kita kerjakan ini ke do file. Cara gini ya, kita cari di bagian window, do file editor, new do file editor, kita salin di sini. Tapi pertama kita ketik dulu judul ini regresi ya, regresi, regresi cross section. Selanjutnya baru kita pindahkan hasil copy-nya tuh yang tadi ke sini. Nah, regress under invert beacon GDB. Langkah selanjutnya nih, kita coba diagnostiknya dengan cara tekan statistik, linear model and linear, habis itu regression diagnostic, pilih specification test. Selanjutnya nih kita uji pakai yang hetero dulu ya. Yang ini, test for heterocodasticity, HETES. Kita tekan submit. Ya hasilnya ini ya, uji heteronya. C perseginya 0,04, probability-nya lebih besar dari C persegi sama dengan 0,8484. Selanjutnya kita uji lagi pakai uji ini R square. Kita submit, hasilnya ini ya, C perseginya 0,05 lebih besar dari uji hetero ini, dan probability-nya 0,8191 lebih besar dari C persegi. Probability yang ini, yang uji NR ini lebih kecil daripada yang uji tadi ini. Hetero. Terus sekarang kita mau coba uji lagi di statistik. Ini tinggal kita cari ganti aja F di bawahnya F strip statistik. Kita tekan submit. Nah, hasilnya segini juga. F dalam kurung 1,18 sama dengan 0,25, probability lebih besar dari F sama dengan 0,8304. Ini kita close dulu ya. Oke. Selanjutnya kita lanjut copy ini lagi nih, barusan kita kerjakan 3 uji ini. Hetero, F statistik, baru kita kopikan, kita pindahkan ke do file. Ini do file kita. Kita tulis dulu judulnya lagi. Uji hetero. Heteros kedastisitas. Ini kita pas di sini
copy hasil pas di sini, start test ID dan fs start. Kemudian akan kita coba lagi diagnostiknya ya, linear, model relate, regresi diagnostik sama specification test. Specification test. Sekarang kita akan uji coba melalui VIV. Apakah uji coba VIV ini bisa dilakukan di cross section? Kita cari di sini keterangannya VIV ini. Kita klik submit. Hasilnya ini. Rata-rata VIV-nya berarti 30,78 dan di sini ada 3 variabel, GDP, PCON sama infrared. Sekarang kita akan coba melalui uji autokorelasi. Dengan cara ketik lagi ini statistik, linear models relate, regression diagnostic, dan specification test. Sebenarnya ini kan data cross section, tapi sebenarnya data apa tuh uji Durbin Watson ini sama Bruce Godfrey nggak bisa dilakukan pada cross section karena dua uji ini bisa yang dilakukan pada time series, tapi kalau kita mau coba di uji cross section boleh aja kita coba ya. Sekarang kita akan mencoba dulu di Durbin Watson. Nih Durbin Watson. Nah, hasilnya itu nggak bisa ya. Karena apa? Karena di sini kita nggak men-set waktunya. Jadi sekarang kita mau uji lagi nih melalui uji ini. Bruce Godfrey, apakah bisa? Nah, tetap juga nggak bisa karena nggak di set waktu. Karena dua uji ini bisa dilakukan di time series karena time series itu ada men-set waktunya. Kalau sedangkan autokorelasinya juga nggak bisa dieksekusi di sini. Sekarang beginilah cara melakukan apa tuh di data cross section ya. Yang nggak bisa itu ini uji Durbin Watson, uji ini sama Bruce Godfrey. Jadi dua uji ini nggak bisa dilakukan pada data cross section. Karena apa? Karena di sini tidak ada apa tuh di set waktunya. Sekarang kita akan melakukan data baru yaitu data time series. Kita ketik dulu di sini nih filenya, judul baru, regresi time series. Oke. Jadi pertama kita buka dulu data editor. Jadi cerita ini kita nih mau nambah satu variabel lagi, time series. Time series berarti kan nambah set waktu, berarti nambah variabel baru yaitu tahun. Caranya begini ya, data, create or change data, create new variable. Nah di sini di bagian variable name ini kan kosong, kita kasih nama tahun. Kita klik submit. On the main tab, spesifik. Oh ya, di sini kita harus ketik OBS. Kita tekan submit. Oke, di sini tahunnya sudah ada ya, dari 1970 sampai tahun 1989. Kita sudah lihat kan sini data bertambah, datanya itu data tahun. Cuman data di tahunnya ini belum terformat. Nih, belakangnya masih G, jadi kita ganti angka belakang ini. Tekan titik 3 belakang, kita cari ini, annual years. Kita klik OK. Jadi sini formatnya udah berganti ya, TY. Langkah selanjutnya nih, kita akan men-set data kita di statistik tadi. Ini data awal. Oke, kita tekan statistik, time series, setup and utilities,
tekan declare dataset. Habis itu kita tekan lagi time variable ini tahun, ini yearly, persentasenya, kita tekan submit. Oke. Ini sudah ada keterangan di sini ya, set tahun, yearly, time variable tahun 1970 sampai 89, deltanya 1 tahun. Selanjutnya nih, kita kopikan lagi data yang baru kita kerjakan. Ini. Oke, kita kopikan, kita pindahkan ke di file. Ctrl V. Udah. Habis itu, kita coba regress dulu ya. Dengan cara tekan ini lagi, statistik, linear modulus and relate, linear regression, ini linear regression. Di sini dependent variable-nya Android ya, sedangkan independent variable-nya Enved Pecon GDP. Kita tekan submit. Ini dia hasil regresinya. Sekarang kita akan coba uji dan diagnostiknya nih. Dengan cara tekan statistik, linear modulus and relate, regression, diagnostik, dan specification test. Kita akan coba dulu nih uji Bruce Godfrey ya. Apakah bisa dilakukan di time series? Kita tekan, ya bisa. Nih, uji Bruce Godfrey-nya bisa dilakukan time series karena kita udah menyeting waktunya juga. C perseginya 9,93, DF-nya 1, probability lebih besar dari C persegi. Sekarang kita mau juga uji menggunakan Durbin Watson. Jika kita cari aja di sini Durbin Watson, nah ini dia. Dalam kurung Watson time series only. Udah pasti bisa dong, tapi kita tekan lagi ya submit, ya bisa. Ini dia hasilnya. Statistik 4,20, 8695, 636. Jadi, kalau Durbin Watson ini mendekati angka 2, maka ini tidak terjadi autokorelasi. Tapi kalau mendekati angka 0 dengan 4, maka terjadi autokorelasi. Tapi Durbin Watson ini kan nilainya di antara 0 sama antara 0 dan 4. Sekarang kita akan coba dulu uji heteronya. Kita tekan uji fifth. Kita cari dulu fifth, sini mana ya? Ini dia. Variance inflation factor for the independent variables. Tekan submit. Bisa juga nih. Rata-rata fifth-nya 30,78. Ada GDP, count Enved. Sekarang kita tes lagi nih yang Bruce Pagan. Kok tadi kan Bruce Godfrey, sekarang Bruce Pagan. Ya. Nih Bruce Pagan. Kita klik submit. Bisa juga. Ini uji Bruce Pagan ini ya. C perseginya sama dengan 0,04. Sekarang kita coba lagi nih uji R2 bawahnya. Bisa juga. Nih. C persegi lebih besar dari si ini tadi nih. Uji Bruce Pagan ini. Kalau uji R-nya 0,5, C-nya probability besar dari C sama dengan 0,8191. Kemudian cara terakhirnya nih, kita mau pakai uji F statistik. Apakah bisa dilakukan di time series? Kita klik submit. Ya, bisa juga nih. Hasilnya segini nih. F1,18 sama dengan 0,5. Probability lebih besar dari F sama dengan 0,8304.
Jadi kalau datanya nih time series, maka uji F dan Watson sama heteronya semuanya bisa kita eksekusi ya. Ini nggak ada yang merah. Yang dua merah ini karena dua time series ini kita kerjakan di cross section, jadi itu nggak cocok. Tapi kita coba-coba dulu. Gitu. Jadi sekarang kita mau coba copy dulu nih, baru kita kerjakan di do file. Kita kopikan di do file. New. Kita kasih jarak. Oke, ini. Sekarang kita akan lanjutkan ke data yang ketiga, yaitu data panel. Time series berarti udah selesai ya. Time series berarti hasilnya kayak gini nih. Melalui uji yang tadi udah kita coba lakukan. Sekarang kita akan coba melalui data panel. Jadi kita ketik dulu di sini judul baru, regresi panel. Oke. Kita ketik clear dulu ya di komennya, jadi nggak tergabung ke data ini time series. Clear. Oke, sip. Langkah selanjutnya ini kita copy dulu data yang ada di Excel yang udah kita kerjakan. Kita pindahkan ke do file nanti. Oke, copy. Ya, data editor. Kemudian kita masukkan ke data dengan cara tadi ini, yang data editor kita pas, tekan treat first row as variable name. Ya, ini dia data-datanya udah kita kopikan tadi. Dan ini dia hasilnya. Sekarang kita nih akan men-set tahun. Dengan cara apa? Dengan cara copy generate tahun. Di bagian ini ya tadi ya, yang dari do file ini, kita kopikan dulu yang bagian generate tahun ini sama dengan ops. Kita copy dulu. Oke. Habis itu kita execute. Udah. Variabelnya bertambah nih satu nih di sini. Tadi kan sebelum kita tadi execute kan tahunnya nggak ada nih, setelah kita execute tahunnya sudah ada muncul di sini. Ini. Sekarang kita mau tambahkan cross section nih. Jadi tahunnya sudah nih yang belum cross section. Sudah yang belum cross section, jadi kita akan generate lagi. Kita ambil di data editor. Caranya begini. Kita klik data, create or change data, create new variable. Di bagian mainnya ini, di sini variabelnya kita ketik CS. Spesifiknya 1, bukan OBS ya, 1. Kita klik OK. Nah, ini dia CS-nya. Sudah apa tuh? Udah variabel baru CS-nya 1. Tunggu deh. Change data, variable. Satu, ini JS. Di bagian if in-nya ini bagaimana lanjut ya. Bagian if in-nya kita mau ubah nih. Tekan variables. Ini kita klik country, kita tulis rumusnya di sini. Country sama dengan tanda kutip A. Kita klik OK.
kita tekan submit. Exist if expression country A. Di bagian mainnya kita tekan float ECS 1. If in-nya if expression country-nya A, tekan submit. Already exists. Oke deh. Sekarang kita cek nih, data ini kan ada CS. Yang tadi itu saya X kan karena data itu ternyata udah already ya ternyata ya. Sekarang kita cek nih, data ini kan ada CS. Cuman ini baru cross section A, cross section B ini belum. Soalnya itu kan masih ada titik-titik. Okay. Jadi kita ganti dulu ya dengan cara kita klik data, create or change data, create change content of variable. Dengan cara ini tadi variable CS-nya 2, if in-nya ini variables country, ini country sama dengan B. Kita klik OK, tekan submit. Nah, udah berganti 2 kan. Sekarang kita lanjut ke berikutnya. Kita ganti lagi ini sampai seterusnya ke 3. Kita ganti ini jadi 3, bukan 1 lagi. Kita balik lagi ke ini tadi, ini data, create or change data, create new variable. Ini kita ganti tunggu di bagian mainnya. Channel replace. Oh no, bukan. Data, create or change data, create a new variable. Create or change data, kita tekan oh ini change contents of variable. Langsung tadi aku bingung. Ini. Sekarang kita mau ubah yang ketiga, yang C. Kita ganti jadi 3. Jadi ini bagaimana kita ubah CS, ini kita ganti 3. If in-nya kita ganti lagi jadi country sama dengan C. Kita submit. Udah terganti juga. Sekarang kita ganti lagi ini value-nya 4. If in-nya D. Kita submit. Nah, berganti juga. Dan terakhir ini kita ganti lagi 5. Nilainya 5. If in-nya kita ganti E. Country E, submit 5. Udah terganti semua. Habis itu kita keluar dulu ya.
Bisa dilihat nih datanya berubah. Di CS ini kan udah berubah, yang tadinya yang awalnya jadi satu semua sekarang udah berganti 12345, 12345, 12345 dan seterusnya. Terus data di ops nih juga nih, tahunnya juga udah tepat kan waktunya, formatnya juga udah berubah. Sekarang di bagian tahun ini kita tekan format di bagian titik-titik. Enggak, ya ini. Karena masih G, kita harus ubah ke TY. Cari annual years. Oke. Nah, jadi udah berganti formatnya, bukan G lagi, melainkan sudah TY. Selanjutnya ini kita akan save data ini dengan cara gimana? Kita tekan statistik. Kita cari di bagian longitudinal atau panel data, set up and utilities, dan declare dataset to be panel data. Kali data terakhir yang kita olah. Ini di panel ID ini kita isi CS. Besar banget. CS. Ini kita centang, dan ini apa tuh, ketik tahun. Ini kita ubah ke yearly %TY. Tekan submit. Nah, ini dia hasilnya. Exit CS tahun yearly. Bagian variabel panelnya CS, di bagian variabel waktu di tahun 1970 sampai 1889, but with tips deltanya 1 tahun. Langkah selanjutnya kita kopikan dulu yang baru kita kerjakan ini nih, dari bagian ini tadi ya, replace CS 3456. Kita copy ke do file. Oke. Kita sambung di bawahnya regresi panel. Oke. Nah, ini dia hasil kopian kita tadi. Selanjutnya kita ada ikuti cara lain lagi. Kita klik di bagian statistik, longitudinal atau panel data, di bagian linear models kita klik linear regression. Oke. Di bagian dependent variable ini kita tekan unwrap. Sedangkan di bagian independennya kita ada 3 variabel independennya, ada infrared, beacon, sama GDP. Oke, ini kita klik fixed ya, fixed effect bukan GLS, fixed. Kita klik submit. Oke, selesai. Jadi sampai sinilah teman-teman data yang kita olah yang terakhir, yaitu data panel. Ada itu yang on rate, conversion, tadi error, TP, 95% coefficient interval, dan hasilnya segini. Sigma U, Sigma E, RHO, F4,12 sama 0,76, dan probability-nya lebih besar dari F sama dengan 0,5736. Jadi sampai sini cara kita praktiknya ya, menggunakan data panel. Ini time series, ini sampai merah ini time series, ini cross section, ini time series yang semua uji kita tadi coba bisa, dan yang terakhir adalah data panel. Oke, sekian penjelasan dari praktek saya langkah-langkah uji klasik. Maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.